Aku telah menjadi sopir bus malam selama lebih dari 15 tahun. Jika dihitung, mungkin hampir separuh hidupku kuhabiskan di jalan, duduk di balik kemudi, melewati kota-kota yang lampunya perlahan padam. Bus malam memiliki suasana yang berbeda. Siang hari penuh suara, percakapan, dan hiruk-pikuk. Malam hari hanya menyisakan dengung mesin, gesekan ban di aspal, serta pikiran yang sesekali melayang tanpa arah. Rute ini sudah kuhafal di luar kepala. Dari kota tujuan yang jaraknya hampir 8 jam perjalanan, aku tahu di mana jalan mulai rusak, di mana harus mengurangi kecepatan, dan di titik mana orang sering menyeberang tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas. Di antara semua kebiasaan itu, ada satu hal yang hampir tidak pernah berubah. Setiap kali aku naik ke dalam bus, selalu sudah ada seorang kernet duduk di kursi depan. Namanya Warto. Aku tidak benar-benar ingat kapan pertama kali ia ikut bekerja bersamaku. Biasanya, seorang sopir akan mengingat jelas hari pertama mendapatkan kernet baru. Namun dalam ingatanku, Warto seperti sudah ada sejak awal, seolah-olah kehadirannya memang bagian dari rutinitas akademik yang tidak pernah dipertanyakan. Penampilannya selalu rapi, seragamnya bersih, tidak pernah terlihat kusut nabi kaki ligado. Meskipun kami sering melewati jalanan basah dan hujan, sepatunya pun demikian. Rambutnya pendek dan tersisir rapi. Wajahnya biasa saja, tidak memiliki ciri yang mencolok. Setiap kali aku masuk dan duduk di kursi kemudi, ia hanya menoleh sedikit. "Siapa?" katanya singkat. Kami jarang berbincang panjang, paling hanya membicarakan kondisi jalan atau jumlah penumpang malam itu. Namun entah mengapa kehadirannya memberi rasa tenang. Selama ia berada di sana, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian menghadapi perjalanan malam. Bus biasanya mulai berangkat sekitar pukul 11 malam. Terminal perlahan menjadi sunyi. Berdiri, para penumpang mulai diam, sebagian tertidur. Vanis main. Sebagian lain menatap layar ponsel dengan cahaya yang diredupkan. Aku mengemudi seperti biasa, fokus ke arah depan, sesekali melirik spion. Dan setiap kali pandanganku kembali ke kursi depan, Warto selalu berada di sana. Duduk tegak, diam, menatap lurus ke jalan. Pukul 1 dini hari, pukul 2, pukul 3. Matanya tetap terbuka. Awalnya aku mengira ia hanya termasuk orang yang sulit tidur. Dalam dunia sopir malam, bertemu orang-orang dengan kebiasaan tidak biasa adalah hal yang wajar. Saat itu aku belum menaruh curiga apapun. Namun pada suatu malam aku mulai menyadari sesuatu. Selama berbulan-bulan bekerja bersamanya, aku tidak pernah sekalipun melihat Warto tertidur, tidak menyandarkan kepala, memejamkan mata, bahkan tidak terlihat menguap. Ia selalu tampak waspada, seakan malam bukanlah waktu untuk beristirahat baginya. Dan malam itu, tanpa alasan yang jelas, sebuah pertanyaan sederhana muncul di benakku. Orang ini, ungkapan sebenarnya merasa lelah. Aku belum menyadari bahwa pertanyaan itu adalah awal dari rangkaian kejadian yang perlahan mengubah hidupku. Beberapa minggu setelah aku mulai memerhatikan kebiasaan Warto, aku semakin sering menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya terasa biasa. Bukan sesuatu yang langsung tampak janggal, melainkan detail sederhana yang, jika dipikirkan ulang, seharusnya menimbulkan pertanyaan. Warto tidak pernah membawa tas. Tidak ada ransel kecil, tidak ada kantong tambahan, bahkan botol minum pun tidak. Setiap malam ia datang dengan seragam yang sama, rapi dan bersih, seolah hanya disiapkan untuk satu perjalanan. Saat bus berhenti di rest area, aku turun sebentar untuk mencuci muka atau membeli kopi. Biasanya kernet ikut turun, sekadar meregangkan badan. Namun Warto selalu tetap di dalam bus, duduk di kursinya, menatap ke arah depan. "Tidak ikut turun?" tanyaku suatu malam. Ia menggeleng pelan. "Tidak perlu, Pak." Jawaban itu terdengar wajar, terlalu wajar. Namun jika kuingat kembali, selama berbulan-bulan aku tidak pernah melihatnya berdiri di luar bus. Tidak pernah kulihat ia berjalan di bawah lampu rest area. Bahkan bayangannya di aspal basah pun tidak pernah terlihat. Aku juga menyadari hal lain. Warto tidak pernah meminta izin. Tidak pernah berkata hendak ke toilet, ke belakang, atau sekadar beristirahat.
Seolah-olah ia tidak memiliki kebutuhan kecil yang biasanya dimiliki manusia selama perjalanan panjang. Suatu malam aku sengaja memperhatikan jam di dashboard. Sudah lewat pukul 2 dini hari. Mataku mulai terasa berat dan konsentrasiku menurun. Aku menoleh ke arah Warto. Ia masih duduk tegak. Posisinya sama seperti saat kami berangkat. Matanya terbuka, menatap lurus ke jalan gelap di depan. Tidak ada tanda mengantuk. Tidak ada perubahan sikap, seolah waktu tidak berpengaruh apapun padanya. Saat itulah muncul pikiran yang sebelumnya selalu kutepis. Apakah ia benar-benar merasakan waktu seperti aku? Keesokan harinya, aku bertanya pada seorang sopir lain di garasi. Seolah hanya basa-basi antar sesama sopir. "Kernetmu?" katanya. "Iya, yang sering bareng aku." Ia berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Tidak kenal. Kernet di sini jarang yang lama." Jawaban itu membuat perasaanku tidak nyaman. Namun aku masih mencoba berpikir logis. Garasi ini besar, dan orang datang serta pergi setiap waktu. Malam berikutnya, aku kembali duduk di balik kemudi. Warto sudah ada di kursi depan. Seragamnya tetap rapi, ekspresinya tetap datar, seperti tidak pernah berubah. Bus mulai meninggalkan terminal. Lampu-lampu kota perlahan menghilang di spion. Jalan kembali sepi. Tanpa menoleh, Warto berkata pelan, "Pelan sedikit, Pak. Jalan depan licin." Aku refleks mengurangi kecepatan. Beberapa detik kemudian, ban bus melewati bagian jalan yang basah dan berlumpur. Aku menarik napas panjang. Saat itu aku masih menganggap semuanya kebetulan. Setelah malam itu aku mulai menyadari satu pola yang perlahan terbentuk. Bukan kejadian besar yang langsung menakutkan, melainkan peringatan kecil yang selalu datang lebih dulu sebelum sesuatu terjadi di jalan. Awalnya aku menganggapnya sebagai pengalaman. Warto mungkin kernet lama yang sudah hafal rute. Tidak aneh jika ia tahu bagian jalan mana yang licin atau tikungan mana yang berbahaya. Aku berusaha meyakinkan diri dengan penjelasan itu, namun peringatannya selalu datang terlalu tepat. Suatu malam saat bus melaju di jalan lurus yang gelap, Warto berkata pelan, "Lampu jauh dimatikan dulu, Pak." Aku heran. Jalanan di depan tampak kosong. Namun aku tetap menuruti dan menurunkan lampu jauh. Beberapa detik kemudian, sebuah sepeda motor muncul dari arah depan tanpa lampu. Jika lampu jauh masih menyala, mungkin pengendaranya akan silau dan oleng ke arah kami. Aku menelan ludah. Sekali lagi aku menyebutnya kebetulan. Malam lain menjelang dini hari aku mulai sedikit mengantuk. Jalan sepi dan hujan gerimis membuat suasana terasa berat. Warto tiba-tiba berdiri dari kursinya. Sesuatu yang jarang ia lakukan. "Jangan ngebut, Pak," katanya singkat. Aku mengurangi kecepatan. Tidak sampai 1 menit, terlihat truk berhenti mendadak di pinggir jalan tanpa lampu sein. Jika aku masih melaju seperti sebelumnya, jaraknya akan terlalu dekat untuk mengerem dengan aman. Perasaanku mulai tidak nyaman. Peringatan itu selalu datang sebelum bahaya terlihat. Aku mencoba mengujinya. Pada satu perjalanan saat ia berkata, "Pelan sedikit." Aku sengaja menahan kecepatan beberapa detik lebih lama. Hasilnya, ban bus sempat tergelincir di bagian jalan berlumpur. Tidak sampai membuat bus oleng, tetapi cukup membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku tidak lagi menyebutnya kebetulan. Yang membuatku semakin gelisah adalah caranya berbicara. Ia tidak pernah panik, tidak pernah berteriak. Nadanya selalu datar, seolah apa yang akan terjadi bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Seakan-akan ia sudah tahu lebih dulu. Aku mulai lebih sering melirik spion dan kaca depan. Setiap kali ada kejadian di jalan, aku refleks melihat ke arahnya. Namun Warto selalu sama, duduk tegak, wajah tenang, mata terbuka, menatap lurus ke depan. Tidak ada ekspresi lega setelah bahaya terlewati. Tidak ada reaksi apapun. Seolah tugasnya hanya satu, memberitahu, lalu kembali diam. Pada titik itu aku mulai bertanya dalam hati. Bukan lagi tentang jalan atau bahaya, melainkan tentang dirinya. Bagaimana mungkin seseorang selalu waspada sepanjang malam tanpa lelah? Bagaimana mungkin ia memberi peringatan tepat sebelum sesuatu terjadi? Berulang kali, aku masih berusaha berpikir logis. Namun jauh di dalam pikiranku muncul kesadaran yang sulit kutepis. Sepertinya bukan hanya aku yang membawa bus ini melewati malam. Perjalanan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sebagian besar penumpang sudah tertidur sejak bus meninggalkan terminal kedua. Lampu interior diredupkan.
menyisakan warna kuning hangat yang memantul di kaca jendela. Aku mengemudi dengan kecepatan stabil. Jalanan lurus memanjang. Hanya sesekali diselingi kendaraan dari arah berlawanan. Dari spion tengah, aku bisa melihat barisan kursi yang tenang, kepala-kepala yang terhayun pelan mengikuti getaran bus. Warto berdiri dari kursinya. Tanpa suara, ia berjalan menyusuri lorong. Langkahnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia berhenti di beberapa kursi seolah memeriksa sesuatu. Gerakannya rapi dan teratur, seperti kernet yang sedang memastikan penumpang dalam keadaan aman. Aku memperhatikan lewat spion. Semua tampak normal. Namun beberapa menit kemudian, seorang penumpang di kursi depan mendekat ke arahku. Wajahnya terlihat bingung. "Pak, tadi ada yang lewat ya?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, kernet saya." Penumpang itu terdiam sejenak. Ia menoleh ke belakang, lalu kembali menatapku. "Dari tadi saya tidak lihat siapa-siapa lewat, Pak." Aku sempat mengira ia bercanda, namun ekspresinya serius, bahkan sedikit pucat. Ia kembali ke kursinya tanpa banyak bicara. Perasaanku mulai tidak tenang. Beberapa saat kemudian aku melihat Warto kembali ke kursi depan. Ia duduk seperti biasa, tegak dan diam. Tidak ada perubahan ekspresi, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba mengabaikan kejadian itu. Mungkin penumpang tersebut tertidur dan tidak sadar. Aku terus mengemudi, berusaha fokus pada jalan. Tidak lama kemudian, terdengar suara pelan dari arah belakang. Seorang ibu memanggilku saat bus berhenti di lampu merah. "Pak, boleh tanya?" katanya. "Saya tadi seperti dengar orang berjalan di lorong, tapi waktu saya lihat, tidak ada siapa-siapa." Kalimat itu membuat tanganku sedikit kaku di setir. Aku tidak langsung menjawab, hanya mengangguk singkat, mencoba terlihat tenang di depan penumpang. Ketika lampu berubah hijau dan bus kembali berjalan, aku melirik ke arah Warto. Ia menatap lurus ke depan, tidak menunjukkan reaksi apapun. Untuk pertama kalinya, aku merasa suasana di dalam bus berubah. Jika aku bisa melihatnya, mengapa sebagian penumpang tidak? Beberapa kilometer kemudian, tanpa menoleh, Warto berkata pelan, "Tidak semua orang bisa melihat yang sama, Pak." Aku terdiam. Dan sejak kalimat itu perjalanan terasa berbeda. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Suara air memukul kaca depan membentuk irama konstan, sementara wiper bergerak tanpa henti menjaga pandanganku tetap jelas. Jalan mulai menurun panjang. Salah satu jalur yang selalu membuatku waspada karena aspalnya licin saat hujan. Sebagian besar penumpang masih tertidur. Lampu interior redup membuat bayangan kursi tampak lebih panjang dari biasanya. Dari sudut mataku, aku melihat Warto duduk tegak seperti biasa. Kedua tangannya bertumpu di lutut, matanya tidak pernah lepas dari jalan di depan. Turunan itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada kendaraan di depan maupun di belakang. Hanya suara mesin dan air hujan yang memantul di badan bus. Beberapa menit kemudian aku merasakan sesuatu yang aneh pada pedal rem. Tidak blong, tetapi terasa lebih ringan. Refleks aku mengurangi kecepatan. Mencoba memastikan semuanya masih terkendali. Tanpa menoleh, Warto berkata pelan, "Jaga jarak, Pak. Turunannya panjang." Nada suaranya tetap datar, tetapi kali ini terasa lebih tegas. Aku menekan rem perlahan. Kecepatan bus berkurang, namun jalan di depan tampak kosong. Tidak ada alasan jelas untuk panik, tetapi firasatku mulai berubah. Tiba-tiba dari balik tikungan muncul bayangan gelap di tengah jalan. Sebuah mobil kecil berhenti miring tanpa lampu hazard. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jantungku berdegup kencang. Aku menginjak rem lebih dalam. Setirku pegang kuat-kuat. Ban bus berecit pelan di atas aspal basah, tetapi kendaraan masih berada dalam kendali. Detik itu terasa panjang. Bus akhirnya melambat tepat beberapa meter sebelum mobil tersebut. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Jika aku tetap melaju dengan kecepatan sebelumnya, mungkin hasilnya akan berbeda. Beberapa penumpang terbangun, kebingungan dengan perubahan kecepatan mendadak. Suara bisik-bisik pelan mulai terdengar dari kursi belakang. Aku menoleh ke arah Warto. Ia masih duduk tegak, tidak ada ekspresi panik, seolah kejadian barusan hanyalah bagian dari rutinitas yang sudah ia ketahui sejak awal. Petugas dari mobil di depan akhirnya melambaikan tangan, memberi tanda bahwa jalur aman untuk dilewati perlahan. Aku menggerakkan bus pelan, melewati kendaraan tersebut dengan hati-hati.
Setelah kembali ke jalur lurus, suasana di dalam bus kembali sunyi. Hanya suara mesin yang tersisa. Tanganku masih terasa dingin di setir. Aku sadar satu hal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Peringatan waktu selalu datang tepat sebelum bahaya terlihat. Beberapa kilometer setelah turunan berakhir, hujan mulai mereda. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan. Warto berkata pelan, "Selama masih di jalan ini, jangan terlalu percaya pada yang terlihat kosong, Pak. Sejak kejadian di turunan panjang itu, aku mulai merasa perjalanan kami tidak lagi sekadar rutinitas biasa. Setelah melewati turunan panjang itu, perjalanan kembali terasa tenang. Hujan berubah menjadi gerimis tipis, meninggalkan sisa kabut yang menempel di kaca depan. Lampu bus memantul lembut di aspal basah, menciptakan garis cahaya yang memanjang tanpa ujung. Namun suasana di dalam kabin tidak lagi sama. Aku tidak bisa menjelaskan dengan pasti, tetapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena dingin atau panas, melainkan perasaan samar yang membuat napasku terasa lebih pendek. Dari spion tengah, Bodman, aku melihat beberapa penumpang mulai gelisah dalam tidur mereka. Ada yang bergeser, ada yang menghela napas panjang. Vin Furavendu, seolah mimpi mereka tidak tenang. Warto tetap duduk di kursi depan. Posisi tubuhnya tidak berubah sejak awal perjalanan. Kedua tangannya diam di atas lutut, dan matanya masih menatap lurus ke arah jalan. Aku mencoba menyalakan radio untuk mengurangi kesunyian. Suara musik lama terdengar samar, namun tidak bertahan lama. Sinyal tiba-tiba hilang, digantikan desisan halus yang membuat bulu kudukku merinding. Tanpa sadar aku mematikan radio itu kembali. Beberapa kilometer kemudian, seorang penumpang pria berjalan perlahan menuju depan. Wajahnya pucat, matanya terlihat lelah. "Pak, boleh buka sedikit jendelanya?" katanya pelan. Udara di belakang terasa sesak. Aku mengangguk, lalu mengaktifkan ventilasi tambahan. Namun anehnya, meskipun udara luar masuk, rasa berat itu tidak juga hilang. Penumpang tersebut kembali ke kursinya. Saat ia berjalan melewati lorong, aku memperhatikan sesuatu melalui spion. Bayangannya terlihat jelas di lantai bus. Tetapi hanya sebentar. Ketika ia duduk kembali, bayangan itu seakan memudar bersama redupnya lampu. Aku mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan penglihatanku tidak keliru. "Bapak tidak apa-apa?" Suara Warto terdengar pelan di sampingku. Aku mengangguk singkat, "Cuma lelah sedikit." Ia tidak menanggapi lagi. Namun beberapa saat kemudian, ia berdiri perlahan dan menatap ke arah lorong belakang. Gerakannya sangat tenang, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tidak dapat kulihat dari kursi kemudi. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu ia kembali duduk, seperti tidak terjadi apa-apa. Kabin kembali sunyi. Suara mesin terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Kabut di luar semakin tipis, tetapi perasaan berat di dalam bus masih tertinggal. Aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikiranku sejak tadi. Bukan hanya aku yang merasakan perubahan suasana, penumpang pun mulai merasakannya, meski mereka tidak tahu penyebabnya. Tanpa menoleh, Warto berkata pelan, "Kalau suasana terasa berat, biasanya ada yang sedang ikut menumpang tanpa tujuan." Kalimat itu membuat tanganku menegang di setir. Aku tidak bertanya apapun. Jalan di depan tetap lurus. Lampu bus memotong kegelapan seperti biasa. Namun sejak ucapan Ivana itu, aku merasakan bahwa perjalanan malam ini membawa sesuatu yang lebih dari sekadar penumpang biasa. Perjalanan berlanjut tanpa banyak perubahan pada jalan, tetapi suasana di dalam bus terasa semakin berbeda. Lampu interior tetap redup, membuat setiap sudut terlihat lebih dalam dari biasanya. Dari spion tengah, aku memperhatikan beberapa penumpang mulai sering terbangun, lalu kembali memejamkan mata dengan gelisah. Udara di dalam kabin masih terasa berat. Ventilasi sudah kubuka lebih lebar, namun tidak banyak membantu. Suara mesin dan gesekan ban menjadi satu-satunya ritme yang menemani perjalanan malam itu. Beberapa kilometer setelah melewati daerah hutan, seorang perempuan muda di kursi tengah berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah depan dengan langkah ragu. Sesekali menoleh ke belakang seolah memastikan sesuatu tidak mengikutinya. "Pak!" Suaranya pelan, hampir berbisik.
Saya boleh duduk di depan sebentar? Aku mengangguk. Ia duduk di kursi dekat pintu, memeluk tasnya erat. Wajahnya pucat, dan matanya tampak terus bergerak mengamati lorong. Ada apa? Tanyaku hati-hati. Ia ragu menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya berkata, "Saya seperti lihat ada orang berdiri di belakang." Tetapi waktu saya lihat lagi tidak ada siapa-siapa. Tanganku menegang di setir. Aditku dalam begakning. Aku tidak langsung menanggapi. Dari sudut mata, aku melihat Warto tetap duduk diam di kursinya. Seolah sudah mengetahui percakapan itu sejak awal, perempuan itu kembali menoleh ke lorong. Lampu redup membuat kursi-kursi tampak seperti bayangan yang saling bertumpuk. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada suara selain dengung mesin. "Sudah duduk saja, Bu," kataku pelan. "Mungkin hanya bayangan lampu." Ia mengangguk, tetapi kegelisahannya tidak hilang. Beberapa saat kemudian, tanpa menoleh, Warto berkata, "Tidak semua yang terlihat harus diperhatikan." Kalimat itu terdengar seperti peringatan halus, bukan hanya untuk penumpang, tetapi juga untukku. Perempuan itu menatap ke arah Warto sebentar, lalu menunduk. Anehnya, ia tidak bertanya siapa yang berbicara. Seolah-olah suara itu terdengar samar di telinganya. Perjalanan kembali hening. Aku mencoba fokus pada jalan, meski pikiranku terus kembali pada kata-kata tadi. Jika sebelumnya hanya aku yang menyadari keanehan, kini ada orang lain yang mulai merasakannya. Beberapa menit kemudian, perempuan itu kembali ke kursinya. Dari spion, aku melihat ia duduk dengan tubuh sedikit menyandar ke jendela, tetapi matanya tetap terbuka. Aku melirik ke arah Warto. Ia masih sama. Duduk tegak, wajah tenang tanpa perubahan. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Namun jauh di dalam pikiranku, muncul kesadaran baru. Jika penumpang mulai melihat apa yang tidak seharusnya terlihat, berarti perjalanan ini telah melewati batas yang sebelumnya hanya kurasakan sendiri. Dan sejak saat itu harusnya aku mulai memahami bahwa kehadiran Warto di kursi depan bukan sekadar membantu perjalanan, melainkan menjaga sesuatu agar tetap terkendali sepanjang malam. Menjelang pukul 3 dini hari, aku memutuskan berhenti sejenak di sebuah rest area kecil di pinggir jalan. Tempat itu tidak terlalu ramai, hanya beberapa warung dengan lampu putih pucat dan deretan. Bangku kosong yang terlihat lembab oleh sisa hujan. Aku memarkir bus di sisi paling ujung. Mesin tetap menyala pelan. Beberapa penumpang terbangun, lalu turun satu persatu untuk meregangkan kaki. Udara luar terasa lebih dingin dibandingkan di dalam kabin. Seperti biasa, Warto tidak ikut turun. Ia tetap duduk di kursi depan, menatap lurus ke arah kaca depan yang dipenuhi pantulan lampu rest area. Aku sempat menoleh padanya. "Tidak turun sebentar?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. "Di sini tidak perlu lama, Pak." Jawabannya terdengar biasa, tetapi ada nada yang sulit dijelaskan. Aku turun sebentar untuk mencuci muka. Suasana rest area terasa terlalu sunyi, bahkan suara kendaraan dari jalan utama nyaris tidak terdengar. Saat kembali naik ke dalam bus, aku melihat beberapa penumpang berdiri di lorong. Mereka tampak bingung, saling bertanya dengan suara pelan. "Ada yang duduk di kursi belakang tadi?" tanya seorang pria. Yang lain menggeleng. Saya kira kernetnya. Kalimat itu terhenti begitu mereka melihat ke arah depan. Aku mengikuti pandangan mereka. Kursi belakang tampak kosong seperti biasa, hanya diselimuti cahaya redup dari lampu interior. Tidak ada siapapun berdiri di sana. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Aku duduk di kursi kemudi, bersiap melanjutkan perjalanan. Penumpang perlahan kembali ke tempat duduk masing-masing. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, seorang ibu berkata pelan, "Tadi seperti ada orang berdiri menghadap jendela, tapi waktu saya dekati, sudah tidak ada." Aku tidak menjawab. Tanganku meraih tuas pintu dan menutupnya perlahan. Bus kembali bergerak meninggalkan rest area. Beberapa menit pertama perjalanan terasa sunyi. Tidak ada percakapan di antara penumpang. Bahkan suara kantong plastik atau derit kursi pun hampir tidak terdengar. Tanpa menoleh, Warto berkata, "Tempat singgah tidak selalu hanya untuk yang hidup, Pak." Aku mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Dari spion tengah,
Aku melihat beberapa penumpang sesekali menoleh ke arah belakang. Tidak ada yang berani berdiri lagi. Suasana berubah menjadi hening yang terasa lebih panjang dari jarak yang sebenarnya kami tempuh. Lampu bus memotong kabut tipis di depan. Jalan kembali sepi, seperti menelan semua suara yang tertinggal di rest area tadi. Aku mulai menyadari bahwa kejadian aneh itu tidak lagi hanya kurasakan sendiri. Kini lebih dari satu orang melihat sesuatu yang sama, meski tidak jelas apa bentuknya. Dan sejak berhenti di tempat itu, perjalanan terasa seperti membawa beban tambahan yang tidak terlihat, tetapi perlahan memenuhi ruang di dalam bis. Setelah meninggalkan rest area itu, jalan kembali lengang. Kabut mulai turun lebih tebal, membuat cahaya lampu depan bus terlihat seperti garis panjang yang menembus ruang kosong. Tidak ada kendaraan lain dalam jarak pandang, hanya aspal gelap yang terasa semakin jauh dari keramaian kota. Suasana di dalam kabin berubah menjadi lebih dingin. Beberapa penumpang menarik jaket mereka lebih rapat, sementara yang lain menundukkan kepala, mencoba kembali tidur, meski terlihat gelisah. Aku sendiri merasakan udara di sekitar kemudi terasa berbeda, seolah ada ruang yang tidak sepenuhnya terisi. Warto duduk diam seperti biasa. Namun entah mengapa kehadirannya malam itu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia minus bergerak, tidak berbicara, tetapi keberadaannya terasa memenuhi ruang di sekitarku. Radio yang tadi sempat mati tiba-tiba menyala sendiri, hanya mengeluarkan suara statis yang pelan. Aku menoleh sekilas, lalu mematikannya kembali tanpa berkata apapun. Beberapa kilometer kemudian, seorang pria di kursi tengah berdiri mendadak. Ia terlihat bingung, menatap lorong seolah mencari sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Busnya penuh ya? Tanyanya ragu. Aku mengerutkan kening. Masih ada kursi kosong? Ia terdiam, lalu kembali duduk perlahan. Dari spion, aku melihat ia terus menoleh ke samping, seakan merasa ada seseorang duduk di dekatnya, meskipun kursi itu kosong. Jalan mulai memasuki kawasan hutan yang lebih gelap. Lampu jalan jarang terlihat, hanya pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti bayangan panjang di sisi kanan dan kiri. Tanpa menoleh, Warto berkata pelan, "Kalau suasana berubah, jangan ikut berubah, Pak." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuat pikiranku semakin penuh pertanyaan. Aku mencoba fokus pada jalan, mengatur napas agar tetap tenang. Beberapa saat kemudian, suhu di dalam kabin terasa turun lagi. Embun tipis mulai muncul di kaca bagian dalam, sesuatu yang jarang terjadi meskipun pendingin ruangan tetap menyala stabil. Seorang penumpang perempuan memanggil dari belakang, "Pak, AC-nya terlalu dingin." Aku memeriksa panel. Tidak ada yang berubah. Semua pengaturan masih sama seperti sebelumnya. Aku melirik ke arah Warto. Ia tetap menatap lurus ke depan, namun kali ini bahunya terlihat sedikit lebih kaku. Seolah ia sedang memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bus terus melaju menembus kabut. Tidak ada suara selain mesin dan gesekan ban. Aku mulai merasa bahwa perjalanan ini perlahan memasuki bagian yang berbeda, bukan hanya dari segi jarak, tetapi juga dari suasana yang sulit dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa ketenangan Warto bukan sekadar kebiasaan, melainkan seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang pasti akan muncul di jalan yang kami lewati. Kabut di jalur hutan semakin tebal. Cahaya lampu depan hanya mampu menjangkau beberapa meter sebelum ditelan gelap. Aku menjaga kecepatan tetap stabil, berusaha mengemudi setenang mungkin meski perasaan tidak nyaman terus mengikuti sejak kami meninggalkan rest area tadi. Di dalam kabin suasana semakin sunyi. Penumpang tidak lagi banyak berbicara. Beberapa hanya menatap keluar jendela, seolah berharap perjalanan ini segera berakhir. Udara terasa lebih dingin, meskipun pengaturan pendingin tidak berubah. Tiba-tiba, dari balik kabut di sisi kiri jalan, aku melihat bayangan samar berdiri di tepi aspal. Sosoknya tidak bergerak, hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Refleks aku mengurangi kecepatan. "Jangan terlalu dekat," suara Warto terdengar pelan di sampingku. Aku mengikuti ucapannya, menjaga jarak dari sisi kiri jalan. Saat bus mendekat, bayangan itu tetap tidak bergerak. Bentuknya menyerupai seseorang yang berdiri membelakangi jalan, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup kabut. Beberapa penumpang ikut menoleh ke arah jendela.
Suara bisikan pelan terdengar di dalam kabin. Orang yaitu, bisik seseorang. Bus melewati sosok tersebut tanpa berhenti. Dalam hitungan detik, bayangan itu hilang dari pandangan, tertelan gelap di belakang kami. Aku menelan ludah. Orang biasa? Tanyaku tanpa sadar. Warto tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang lurus ke depan. Lalu berkata pelan, "Tidak semua yang berdiri di jalan sedang menunggu tumpangan, Pak." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Beberapa menit kemudian, seorang pria di kursi belakang berjalan ke depan dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat. Napasnya terdengar tidak teratur. "Pak, tadi di luar ada orang ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Mungkin warga sekitar." Ia menggeleng. Saya lihat, tapi rasanya aneh. Seperti tidak benar-benar ada. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dari sudut mata aku melihat Warto masih diam. Tidak ada reaksi yang menunjukkan kekhawatiran, seolah ia sudah memahami apa yang kami lewati. Jalan kembali kosong. Hanya suara mesin dan kabut yang terus menebal di depan. Beberapa kilometer kemudian, tanpa menoleh, Warto berkata, "Kalau melihat sesuatu di jalan, jangan selalu dianggap sebagai tujuan. Kadang itu hanya penanda bahwa kita sedang melewati batas." Aku menggenggam setir lebih erat. Kata-katanya tidak lagi terdengar seperti nasihat biasa. Ada makna lain yang perlahan muncul, tetapi belum sepenuhnya kupahami. Sejak sosok di tepi jalan itu, pikiranku tidak bisa lagi tenang. Aku mulai merasa perjalanan ini bukan sekadar mengantar penumpang menuju kota tujuan, melainkan melewati ruang yang seolah memiliki aturan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin Warto tidak hanya mengetahui jalan yang kami lewati, tetapi juga apa yang ada di luar pandanganku. Sejak melewati sosok di tepi jalan itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kabut masih menyelimuti jalur hutan, membuat setiap tikungan terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mencoba fokus pada setir, tetapi bayangan tadi terus terulang di kepala. Di dalam kabin suasana semakin hening. Beberapa penumpang kembali tertidur, namun ada juga yang memilih tetap terjaga, menatap keluar jendela tanpa banyak bicara. Lampu interior yang redup membuat wajah-wajah mereka tampak pucat. Aku akhirnya memberanikan diri berbicara. "Warto, kamu sudah lama lewat jalur ini?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya tetap lurus ke depan, seolah sedang menimbang kata-kata yang tepat. "Cukup lama, Pak," jawabnya. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Bus melaju perlahan melewati tikungan panjang. Pohon-pohon tinggi di sisi jalan tampak seperti bayangan yang bergerak mengikuti kami. "Apa kamu pernah lihat hal aneh di sini?" tanyaku lagi. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. "Yang aneh bukan selalu yang terlihat," katanya pelan. "Kadang yang tidak terlihat justru lebih dekat." Aku terdiam. Kata-katanya tidak terdengar seperti candaan, juga bukan sekadar cerita sopir malam. Setiap jalur punya penjaga, Pak. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Kalimat itu membuat tanganku sedikit menegang di setir. Selama ini aku selalu mencoba menjelaskan semua kejadian dengan logika. Namun semakin jauh perjalanan berlangsung, penjelasan itu terasa semakin tipis. Dari spion tengah, aku melihat seorang penumpang pria berdiri sebentar, lalu duduk kembali. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkannya. Aku menarik napas panjang. "Kalau begitu, kamu ini sebenarnya siapa?" Pertanyaan itu keluar tanpa sempat kutahan. Warto akhirnya menoleh sedikit. Tidak sepenuhnya menghadapku, hanya cukup untuk memperlihatkan sudut wajahnya yang tenang. "Saya cuma ikut menjaga perjalanan, Pak," jawabnya. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada senyum. Jawaban itu membuat suasana di dalam kabin terasa semakin sunyi. Aku tidak tahu harus menanggapi apa. Kata-kata itu terlalu sederhana tetapi maknanya terasa berat. Bus terus melaju menembus kabut yang mulai menipis. Di kejauhan, lampu jalan kembali terlihat, tanda bahwa kami perlahan keluar dari kawasan hutan. Namun perasaan di dalam diriku tidak ikut ringan. Justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jika ia hanya kernet biasa, mengapa jawabannya terasa seperti pengakuan? Dan sejak percakapan itu, aku mulai menyadari bahwa hubungan kami tidak lagi sekadar sopir dan kernet. Ada sesuatu yang belum sepenuhnya ia katakan.
Sesuatu yang seolah menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Malam masih panjang dan perjalanan belum selesai. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa jawaban yang kucari mungkin berada sangat dekat. Duduk tepat di kursi sampingku, menatap jalan tanpa pernah terlihat lelah. Kabut mulai menipis ketika bus keluar dari jalur hutan. Lampu-lampu jalan kembali terlihat, memberi tanda bahwa kami semakin mendekati wilayah yang lebih ramai. Namun perasaan di dalam kabin belum sepenuhnya berubah. Suasana tetap tenang, tetapi ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Beberapa penumpang mulai terbangun, merapikan tas mereka seolah perjalanan hampir selesai. Dari spion tengah, aku melihat wajah-wajah yang terlihat lelah, namun lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Udara di dalam bus pun terasa sedikit ringan, seakan sesuatu yang mengikuti sejak jalur hutan perlahan tertinggal di belakang. Aku memecah keheningan. Jalur tadi, memang sering ada kejadian, tanyaku pelan. Warto tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang lurus ke depan, lalu berkata, "Dulu pernah ada kecelakaan besar di sana." Kata-katanya membuatku menoleh sebentar. "Kapan?" "Sudah lama," jawabnya singkat. Aku mencoba mengingat. Jalur itu memang dikenal rawan, tetapi aku tidak pernah benar-benar mengetahui detail kejadian di masa lalu. Selama ini, cerita hanya beredar di antara sopir sebagai peringatan agar tidak lengah saat melewati turunan panjang. Beberapa kilometer kemudian, bus memasuki area pinggir kota. Warung-warung kecil mulai terlihat buka. Lampunya memantul di kaca jendela. Suasana perlahan kembali normal, seolah perjalanan panjang malam itu hampir selesai. Namun pikiranku tidak berhenti pada jawaban Warto. "Kecelakaannya parah?" tanyaku lagi. Ia mengangguk pelan. Bus masuk jurang. Banyak yang tidak sempat pulang. Nada suaranya tetap datar, tetapi ada sesuatu yang terasa lebih berat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, aku merasakan bahwa cerita yang ia bawa bukan sekadar kisah lama. Dari dashboard, aku melihat jam menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Cahaya subuh mulai muncul samar di ufuk timur. Aku kembali bertanya, "Kamu kenal sopirnya?" Warto terdiam cukup lama. Hanya suara mesin yang mengisi ruang di antara kami. "Ada yang pernah bilang, 'Saya dulu ikut di bus itu,'" jawabnya pelan. Kalimat itu membuat napasku tertahan. Aku tidak langsung merespons. Pikiranku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Tetapi kata-kata itu terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Bus terus melaju memasuki jalan yang lebih ramai. Kendaraan lain mulai terlihat. Suara klakson sesekali terdengar dari kejauhan. Penumpang di belakang mulai bersiap turun di terminal berikutnya. Namun di dalam diriku perjalanan justru terasa semakin berat. Jika benar ia pernah berada di bus yang jatuh ke jurang itu, maka pertanyaan yang selama ini kutahan perlahan muncul kembali. Siapa sebenarnya Warto? Dan mengapa ia masih duduk di kursi sampingku, menjaga perjalanan yang seharusnya telah lama selesai? Langit mulai berubah warna ketika bus memasuki terminal kecil di pinggir kota. Cahaya subuh yang pucat memantul di kaca jendela membuat suasana terasa tenang sekaligus asing. Setelah perjalanan panjang sepanjang malam, beberapa penumpang turun satu persatu. Suara langkah kaki dan percakapan pelan menggantikan kesunyian yang sejak tadi menyelimuti kabin. Aku mematikan mesin sejenak, memberi waktu bagi mereka yang masih tertidur untuk bersiap. Warto tetap duduk di kursinya. Tidak ada perubahan pada sikapnya. Ia hanya menatap lurus ke arah depan, seperti selalu menunggu perjalanan berikutnya. Seorang petugas terminal mendekat ke jendela kemudi. Ia menanyakan jadwal keberangkatan berikutnya, sambil mencatat sesuatu di papan kecil yang ia bawa. Aku menjawab seperlunya, lalu tanpa sadar menyebut nama Warto ketika menjelaskan jumlah kru yang bertugas malam itu. Petugas itu berhenti menulis. "Warto?" Ulangnya pelan. "Iya, kernet saya," jawabku. Ia mengernyit, lalu menoleh ke dalam bus. Pandangannya menyapu kursi depan, kemudian lorong belakang. Ekspresinya berubah sedikit bingung. "Pak, dari tadi saya tidak lihat kernetnya," katanya. Aku menoleh cepat ke samping. Warto masih duduk di sana, jelas di hadapanku. Namun ketika aku kembali melihat petugas itu, ia tetap menunggu dengan tatapan kosong seolah tidak ada siapapun di kursi sebelahku. "Dia di sini," kataku pelan.
Petugas itu tersenyum tipis, mungkin mengira aku bercanda. Ia melanjutkan catatannya tanpa bertanya lebih jauh, lalu berjalan menjauh. Perasaan dingin kembali merayap di tengkukku. Beberapa menit kemudian, seorang sopir lain yang ku kenal mendekat. Ia menyapa singkat, lalu naik sebentar ke dalam bus untuk mengambil barangnya yang tertinggal di kursi belakang. "Masih narik jalur hutan?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya, bareng Warto seperti biasa." Sopir itu terdiam. Senyumnya perlahan hilang. "Kamu masih nyebut nama itu?" katanya pelan. Aku menatapnya bingung. "Kenapa?" Ia tidak langsung menjawab. Hanya menepuk bahuku ringan sebelum turun kembali dari bus. Kalimatnya menggantung di udara, meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit kujelaskan. Ketika aku kembali menoleh ke kursi samping, Warto tetap duduk diam, seolah tidak terpengaruh oleh percakapan tadi. "Tidak semua orang perlu tahu," katanya pelan tanpa menatapku. "Gimana, Redin?" Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa keberadaannya bukan hanya aneh bagiku, tetapi juga sesuatu yang dihindari orang lain untuk dibicarakan. Terminal mulai ramai oleh suara kendaraan yang datang dan pergi. Cahaya pagi semakin terang, tetapi perasaan di dalam diriku justru semakin berat. Nama yang selama ini kuanggap biasa, ternyata bukan nama yang mudah disebut di tempat ini. Dan sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa cerita tentang Warto mungkin sudah ada jauh sebelum aku mengenalnya. Setelah sebagian penumpang turun, aku memindahkan bus ke area parkir samping terminal. Mesin dimatikan perlahan, menyisakan suara kipas yang berputar pelan. Sebelum akhirnya sunyi, cahaya pagi mulai masuk melalui kaca depan, membuat kabin terlihat lebih jelas dibandingkan sepanjang malam tadi. Aku turun sebentar untuk meregangkan badan. Udara pagi terasa dingin tetapi segar. Di dekat garasi beberapa sopir berkumpul sambil minum kopi. Salah satu dari mereka, Pak Hadi, menyapaku lebih dulu. "Baru lewat jalur hutan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, seperti biasa." Ia menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada pelan, "Kamu masih sendirian? Atau masih bareng dia?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. "Bareng Warto," jawabku. Pak Hadi tidak langsung menanggapi. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengajak duduk di bangku kayu dekat garasi. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara lagi. "Dulu sebelum kamu masuk kerja di sini, ada kecelakaan besar di jalur itu," katanya. "Bus malam jatuh ke jurang waktu hujan deras." Aku mengangguk pelan. Cerita itu sudah sempat disebut Warto sebelumnya, tetapi belum pernah kudengar dari orang lain secara langsung. "Kernetnya bernama Warto," lanjut Pak Hadi. "Orangnya pendiam tapi dikenal rajin. Malam itu, dia ikut di bus yang jatuh. Aku merasakan tenggorokanku mengering." "Ada yang selamat?" tanyaku pelan. "Beberapa," jawabnya. "Tapi kernetnya tidak pernah ditemukan. Katanya tubuhnya hilang terbawa arus sungai di bawah jurang. Angin pagi berhembus pelan, membuat suasana terasa semakin sunyi." Aku menoleh ke arah bus yang terparkir tidak jauh dari kami. Dari kaca depan, kursi kemudi terlihat kosong. Namun entah mengapa, aku merasa ada yang sedang menunggu di dalam. "Kenapa kamu tanya soal dia?" lanjut Pak Hadi. Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata terasa sulit keluar. Aku hanya menatap cangkir kopi di tanganku yang perlahan mendingin. Pak Hadi menggeleng pelan. Beberapa sopir bilang, kadang masih ada yang merasa ditemani di jalur itu. Tapi kami tidak pernah membicarakannya terlalu jauh. Kalimat itu menggantung di antara kami. Setelah beberapa menit, aku kembali naik ke dalam bus. Cahaya pagi membuat semua kursi terlihat jelas. Tidak ada penumpang tersisa, hanya lorong kosong dan bau khas perjalanan malam. Aku duduk di kursi kemudi. Di sampingku, Warto sudah ada seperti biasa. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak terpengaruh oleh cerita yang baru saja kudengar di luar. Aku menarik napas dalam. Kini potongan cerita mulai tersusun dengan sendirinya. Jika benar kernet bernama Warto tidak pernah ditemukan, lalu siapa yang selama ini menemaniku melewati jalur hutan setiap malam? Dan mengapa ia masih berada di kursi sampingku? Seolah perjalanan yang ia mulai dulu belum pernah benar-benar selesai. Cahaya pagi masuk perlahan melalui kaca depan, menerangi dashboard yang masih terasa hangat setelah perjalanan panjang.
Terminal mulai ramai oleh suara kendaraan yang datang dan pergi. Namun di dalam bus suasana tetap hening. Aku duduk diam di kursi kemudi, mencoba menyusun semua cerita yang baru saja kudengar dari Pak Hadi. Nama Warto, kecelakaan lama, dan jalur hutan yang selama ini kulewati terasa seperti potongan cerita yang akhirnya mulai menyatu. Di sampingku, Warto tetap duduk seperti biasa. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara langkah orang-orang di luar yang samar terdengar dari kejauhan. Akhirnya aku membuka percakapan. Cerita tentang kecelakaan itu. Benar? Tanyaku pelan. Warto tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan, lalu menghela napas panjang, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Banyak yang sudah lupa, katanya akhirnya. Aku menunggu, berharap ia melanjutkan. Dulu perjalanan malam tidak selalu selesai di terminal, ucapnya pelan. Ada yang berhenti di tengah jalan sebelum sempat pulang. Nada suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Kamu ada di bus itu? Tanyaku. Ia terdiam cukup lama, kemudian mengangguk pelan. Ada yang harus tetap menjaga jalur itu, katanya, supaya yang masih hidup bisa sampai tujuan. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Selama ini aku selalu menganggap kehadirannya sebagai kebiasaan yang tidak perlu dipertanyakan. Namun kini semuanya terasa jauh lebih jelas. Kenapa kamu ikut denganku? Tanyaku lagi. Warto akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, tidak menakutkan, tetapi menyimpan sesuatu yang sulit kujelaskan. Karena Bapak tidak pernah melupakan jalan itu, jawabnya. Aku terdiam. Tidak ada rasa takut seperti yang kubayangkan sebelumnya. Justru ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, antara syukur dan kehilangan. Beberapa detik berlalu dalam diam. Di luar suara mesin bus lain mulai terdengar lebih ramai. Cahaya matahari semakin terang, membuat bayangan di dalam kabin perlahan memudar. Warto berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, seperti saat ia berjalan di lorong sepanjang malam. Ia menatap ke arah pintu bus, lalu kembali melihatku. Perjalanan masih panjang, Pak, katanya. Selama masih ada yang melewati jalur itu, saya tetap di sini. Aku menoleh ke arah kaca depan. Pantulan cahaya pagi membuat kabin terlihat berbeda. Lebih nyata, tetapi juga lebih sepi. Ketika aku kembali melihat ke samping, kursi itu sudah kosong. Hanya kursi yang selama ini tidak pernah benar-benar kulihat sebagai kosong. Beberapa hari setelah perjalanan terakhir itu, aku kembali menarik bus di jalur yang sama. Jadwal tetap berjalan seperti biasa. Terminal tetap ramai, suara mesin saling bersahutan, dan tidak ada yang tampak berubah bagi orang lain. Namun bagiku setiap perjalanan terasa sedikit lebih sunyi. Kursi di sampingku kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara pelan yang mengingatkan sebelum tikungan. Tidak ada kalimat singkat yang biasanya datang saat turunan panjang. Hanya aku, setir, dan jalan yang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Malam itu hujan turun ringan, kabut tipis mulai menyelimuti jalur hutan ketika bus memasuki kawasan yang dulu selalu kulewati bersama. Warto. Aku mengurangi kecepatan tanpa sadar, seolah tubuhku masih mengingat kebiasaan lama. Dari spion tengah, lorong terlihat kosong. Penumpang tertidur lelap, tidak ada yang bergerak. Namun semakin jauh bus melaju, suasana di dalam kabin terasa aneh. Udara tidak terlalu dingin, tetapi ada tekanan samar yang membuat napasku terasa lebih berat. Aku mencoba menyalakan radio, tetapi hanya suara statis yang muncul sebelum akhirnya kumatikan kembali. Aku melirik kursi di sampingku. Kosong. Beberapa kilometer kemudian pantulan samar muncul di kaca depan. Bukan sosok jelas, hanya bayangan tipis yang seolah duduk tegak. Aku mengerjap, mencoba memastikan penglihatanku tidak keliru. Pantulan itu menghilang begitu lampu bus melewati tikungan berikutnya. Aku tetap mengemudi tanpa menoleh lagi. Ketika bus memasuki turunan panjang, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Tanganku bergerak otomatis mengurangi kecepatan. Meskipun tidak ada kendaraan di depan, jalan terlihat kosong, terlalu kosong. Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Hanya desisan halus yang terdengar. Lalu sekejap suara samar seperti bisikan yang terputus sebelum sempat kupahami. Aku mematikannya cepat. Bus terus melaju dan kabut semakin menebal. Lampu depan hanya mampu menerangi sebagian kecil jalan. Dari sudut mata, aku merasa kursi di sampingku tidak lagi terasa benar-benar kosong, seolah ada
sesuatu yang hadir tanpa bentuk. Aku menarik napas panjang, mencoba mengabaikan perasaan itu. Perjalanan malam itu berakhir tanpa kejadian besar. Penumpang turun satu persatu, dan bus kembali memasuki terminal saat langit mulai terang. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Namun saat aku mematikan mesin dan bersiap turun, aku melihat sekilas pantulan di kaca depan. Bukan duduk di kursi sampingku, melainkan berdiri jauh di lorong belakang. Aku tidak menoleh. Aku hanya turun dari bus dan menutup pintu perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa perjalanan ini telah selesai. Tetapi sejak malam itu, aku mulai merasa bahwa sesuatu tidak benar-benar pergi. Bukan lagi menjaga dari kursi depan seperti dulu, melainkan berpindah, menunggu di tempat lain di dalam bus. Malam itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalan hutan terlihat seperti lorong panjang tanpa ujung, hanya diterangi cahaya lampu depan bus yang memantul di aspal basah. Aku mengemudi perlahan, menjaga jarak dan kecepatan, seperti yang selalu kulakukan sejak perjalanan-perjalanan sebelumnya. Tidak ada penumpang yang banyak bicara. Sebagian tertidur, sebagian lain hanya menatap keluar jendela dengan wajah lelah. Suasana di dalam kabin terasa lebih dingin, meskipun pengaturan AC tidak berubah. Ketika bus memasuki turunan panjang, perasaan lama kembali muncul. Bukan sekadar ingatan, melainkan sesuatu yang terasa hidup di sekitar kemudi. Tanganku mengencang di setir, dan tanpa sadar aku menoleh sedikit ke arah kursi samping. Kosong, namun beberapa detik kemudian pantulan samar muncul di kaca depan. Siluet duduk tegak, nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam menghadap jalan seperti dulu. Aku menahan napas. Bus terus melaju dan kabut semakin pekat. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat lampu kendaraan lain berkedip-kedip di tengah jalan. Aku mengurangi kecepatan, bersiap mengerem. Tanpa suara, tanpa peringatan, setir terasa sedikit tertarik ke arah kanan. Gerakannya halus, seolah ada tangan lain yang membantu mengarahkan. Bus melewati kendaraan mogok itu dengan jarak sangat tipis. Beberapa penumpang terbangun, kebingungan. Suara bisik-bisik pelan kembali memenuhi kabin. Aku menatap lurus ke depan. Jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Di kaca depan, pantulan itu masih ada, tidak jelas, tetapi cukup untuk membuatku sadar bahwa kursi di sampingku mungkin tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa kilometer setelah turunan berakhir, radio yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala sendiri. Suara statis terdengar. Lalu di antara desisan itu muncul kalimat samar yang hampir tidak terdengar. "Pelan, Pak!" Aku langsung mematikan radio. Kabin kembali sunyi. Namun perasaan tenang yang dulu pernah kurasakan tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar penjagaan, melainkan kehadiran yang terasa lebih dekat dari sebelumnya. Saat bus keluar dari jalur hutan dan lampu kota mulai terlihat, pantulan di kaca perlahan memudar. Kursi samping kembali terlihat kosong, seperti tidak pernah ditempati siapapun. Aku menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Tetapi ketika bus berhenti di lampu merah terakhir sebelum terminal, aku melihat bayangan samar berdiri di lorong belakang, melalui spion tengah. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam menatap ke arah depan. Lampu berubah hijau. Aku tidak menoleh lagi. Bus terus melaju, meninggalkan jalan gelap di belakang. Namun sejak malam itu, aku menyadari satu hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Mungkin Warto tidak lagi duduk di kursi sampingku. Mungkin ia sekarang berada di tempat lain di dalam bus, menjaga dari jarak yang tidak lagi bisa kulihat dengan jelas. Sejak malam ketika aku melihat pantulan samar di lorong belakang, perasaanku terhadap bus ini berubah sepenuhnya. Jalur hutan masih kulewati, penumpang masih datang dan pergi, tetapi setiap perjalanan terasa seperti membawa sesuatu yang tidak ikut. Turun di terminal manapun. Malam itu aku memarkir bus di garasi lebih lambat dari biasanya. Terminal hampir kosong. Lampu-lampu putih menggantung tinggi, membuat bayangan kursi terlihat panjang dan kaku di dalam kabin. Aku mematikan mesin. Suara dengung perlahan menghilang, menyisakan kesunyian yang terasa lebih tebal dari biasanya. Beberapa detik aku hanya duduk diam di kursi kemudi. Kursi samping tetap kosong. Aku berdiri dan berjalan menyusuri lorong untuk memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal.
Lampu interior menyala redup, memantulkan bayangan tubuhku di jendela. Semua kursi terlihat rapi, tidak ada tas atau barang yang tertinggal. Namun ketika aku hampir mencapai bagian belakang, langkahku terhenti. Udara di sana terasa lebih dingin. Aku menoleh perlahan ke arah kaca jendela. Pantulan samar terlihat di sana, bukan tepat di belakangku, melainkan beberapa baris kursi di depan, seolah seseorang berdiri diam menghadap lorong. Aku tidak berani menoleh langsung, hanya melihat melalui pantulan kaca. Siluet itu tegak, tidak bergerak, sama seperti dulu ketika ia duduk di kursi depan, tetapi kini posisinya berbeda, jauh dari kemudi, jauh dari tempatku biasanya melihatnya. Aku menelan ludah dan berjalan kembali ke depan tanpa berkata apapun. Pintu bosku buka perlahan, udara malam yang dingin masuk ke dalam kabin. Tetapi rasa berat itu tidak ikut keluar, seolah sesuatu memilih tetap tinggal. Saat aku hendak turun, radio di dashboard menyala sendiri. Desisan halus terdengar, lalu sebuah kalimat yang hampir tenggelam di antara suara statis. "Oh ya, jangan cepat, Pak." Suaranya pelan, sangat pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat tanganku berhenti di gagang pintu. Aku tidak mematikan radio kali ini. Aku hanya berdiri beberapa detik, menatap lurus ke depan. Ketika akhirnya aku turun dari bas dan menutup pintu, pantulan kaca depan menunjukkan lorong yang kembali kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Namun saat aku berjalan menjauh menuju garasi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya ketika mesin dimatikan, suasana bus terasa benar-benar mati. Oh, malam itu tidak. Dari kejauhan lampu interior bus menyala sebentar, lalu redup kembali seperti ada yang bergerak di dalam. Aku berhenti melangkah, tetapi tidak menoleh lagi. Sejak saat itu, aku mulai memahami satu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin Warto tidak lagi duduk di kursi sampingku. Mungkin ia tidak lagi hanya menjaga jalur hutan. Mungkin sekarang ia menjaga bus itu sendiri. Dan setiap kali aku membuka pintu sebelum perjalanan dimulai, aku selalu merasakan hal yang sama. Sebuah kehadiran yang sudah lebih dulu berada di dalam, menunggu perjalanan berikutnya dimulai tanpa pernah benar-benar pulang.